pembantu itu mau benar salah, kita nggak bisa memberontak. Majikan itu maha benar. Jadi ya udah, dia nyanyi, aku dengerin aja. Setelah dia selesai, dia tangannya gini-gini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku ucapin selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan Indonesia kedepannya menjadi lebih baik lagi ya. Kita yang di perantauan kayak gini, ya walaupun hidup di perantauan tidak lupa dengan negaranya. Tetap ingat hari kemerdekaannya. Kita juga sedih di perantauan kayak gini. Kalau di Indonesia itu, kalau di rumah ya, kalau dia Agustusan kayak gini ya, bulan-bulan Agustus, bulan-bulan kemerdekaan kayak gini, di kampungku tuh rame banget, banyak-banyak hiburan ya. Ada itu ya, panjat pinang, ada gerak jalan, ada karnaval, kayak gitu, banyak hiburan rakyat. Kalau kita di perantauan hari ini tuh tanggal 17 Agustus ya kerja. Kalian bisa lihat bajuku tuh basah. Ini basah bukan karena air, ini keringet, ini keringetnya tuh. Kalau ini air, tapi kalau ini keringet ya. Ini mukanya glowingnya karena keringet. Aku tuh di sini nggak pernah pakai bedak apa-apa ya, kecuali kalau libur ya aku paling cuma pakai bedak tabur itu. Gak sempet, teman-teman, sibuk, sedih jadi anak perantauan itu. Hari raya kita sedih, hari kemerdekaan kita sedih. Pokoknya itu jadi anak perantauan tuh nggak gampang. Dan ini aku habis bersih-bersih rumah ya, jadi capek, mau duduk-duduk sebentar sambil curhat. Kemarin itu pas aku mau balik ke Singapura itu ya, aku di bandara Bangkok itu, Bandara Internasional Bangkok, aku kena masalah lagi. Aku ditolak masuk ke dalam ya, nggak bisa masuk ke gate-nya karena setelah dicek itu tiket aku itu dengan paspor aku itu tidak sama, beda cuma satu huruf ya. Itu sebenarnya bukan kesalahan aku ya, atau majikan, bukan salah, tapi yang salah itu yang nyetak tiketnya. Kita kan buru-buru itu ya, ngejar waktu juga, terus anak-anak juga rewel. Terus ya udah aku serahin lah paspor, semua paspor keluarga itu bapak yang ngurusin untuk ngeprint tiketnya ya ke petugasnya. Terus habis itu tiketnya semua dimasukin ke dalam paspor ya, biasa harus dibagikan aku, terus simbok, terus anak-anak kayak gitu. Kita nggak ngecek, kita tuh abis ngeprint itu ya langsung aja jalan ke gate yang gate yang tertulis di dalam tiket itu. Tapi aku nggak ngeh kalau nama aku tuh beda gitu. Terus setelah masuk itu sama petugasnya tuh dicek, ternyata nama aku tuh beda satu huruf. Itu tidak bisa lolos. Akhirnya majikan aku yang laki-laki, bapak ya, sama si bapak, aku tuh dibawa simbok sama anak-anak, disuruh masuk dulu, suruh duduk di ruang tunggu ya, di dalam gitu, di gate itu kan banyak tempat duduk. Jadi aku sama bapak balik lagi ke counter ya, ke counter lagi kita komplain kalau tiket aku tuh ditolak dan penerbangan aku tuh kurang sekitar 1 jaman ya. Jadi mesti cepat-cepat dicetak ulang. Akhirnya bisa dicetak ulang, dibantuin. Terus aku tuh dikasih akses untuk masuk ke dalam gate itu lewat jalur khusus ya teman-teman. Jadi nggak usah ngantri banyak orang, tinggal masuk aja karena kita dibawa sama staf khususnya. Karena aku majikan aku bilang aku ada momongan 2, nanti pada nangis kalau itu lama-lama. Akhirnya dibantuin. Terus habis itu ya aku udah selesai ya, aku punya aku udah beres. Ternyata si bapak yang kena masalah. Tiketnya bapak itu nggak tahu kena masalah apa, tapi bapak hangus ya, tiketnya tuh hangus. Jadi bapak nggak bisa satu pesawat dengan kita. Jadi satu pesawat tuh cuma aku, simbok, sama anak-anak. Si bapak mesti nyari pesawat baru dan beli tiket hari itu juga. Tuh 2 masalah ya. Terus setelah itu ternyata tidak berhenti di situ teman-teman. Temennya bapakku, pokoknya teman rombongan ya, rombongan kita pergi ke Thailand itu, ada satu keluarga yang salah membawa paspor. Yang dibawa itu paspor keluarga lain. Jadi setelah sampai bandara mereka terpaksa balik lagi ke villa. Pada perjalanan dari bandara menuju villa itu 4 jam. Kayak bayangin. Dan akhirnya tiket mereka juga dibatalin ya. Padahal mereka itu udah bookingnya bareng sama bapakku lah, jauh-jauh hari kayak gitu. Termasuk dibatalin karena paspornya itu mesti ngambil lagi ke villa. Dan balik lagi akhirnya mereka tuh
baliknya ke Singapura bareng bapakku, nyari pesawat yang lain dan dapatnya cuma yang kelas bisnis. Jadi pokoknya kemarin itu ceritanya itu dari Thailand menuju Singapura itu penuh drama ya teman-teman. Pertama aku yang ditolak masuk gara-gara tiket, kedua bapak aku tiketnya hangus. Aku nggak tahu jelasnya kenapa, aku nggak tanya karena aku sibuk banget ngurusin anak-anak. Ketiga itu teman bapak aku yang satu rombongan, dia nggak bisa masuk karena salah bawa paspor. Masya Allah, nikmat sekali, tapi ya nggak apa-apa lah. Dan kalau kalian tanya tuh aku di sini kurang berapa bulan, aku juga nggak tahu ya sebenarnya. Kontrak aku atau permit kerja aku, izin kerja aku tuh habisnya kurang 10 bulan lagi. Ini kalau nanti ini bulan Agustus habis, berarti ya kurang 9 bulan gitu. Ya kalau kuat ya sampai habis, kalau nggak kuat ya mau gimana lagi ya teman-teman. Kemarin tuh aku cerita ya, pas aku lagi makan mie aku cerita kalau aku kena komplain majikan aku. Komplainnya apa? Itu komplainannya itu pas aku lagi di villa ya, kita pindah dari Bangkok menuju ke villa ya. Villanya itu di daerah mana? Pokoknya bersebelahan dengan Phuket ya, Phuket Thailand ya. Masih di negara Thailand juga, cuma beda tempat lah gitu ya. Dari Bangkok ibu kotanya menuju Phuket ya. Itu perjalanan 4 jam ya. Itu majikan aku kan beli mie ya. Beli mie goreng gitu. Katanya nanti kalau nyampe villa biar anak-anak bisa makan, jadi kita belinya dari Bangkok dibawa ke pulau itu gitu. Perjalanan 4 jam ya, perjalanan darat. Dan mie-nya itu kan panas ya, masih panas ya, kan belinya dari pagi. Terus kita tuh berangkatnya itu sekitar 1:30. Aku nggak tahu, pokoknya lupa, pokoknya belinya itu pagi banget, subuh-subuh. Terus ditutup itu ya, mie-nya ditutup ya, namanya beli ya, masih baru, masih dalam segelan, nah ditutup. Terus ya udah kita naik ke travelnya ya, kita naik ke travel yang membawa kita ke villa. Mie-nya juga aku bawa naik. Perjalanan 4 jam. Setelah sampai villa, kalian tahu sendiri, setelah sampai villa aku tuh punya 2 momongan ya. 2 momongan aku tuh namanya anak-anak kalau kecapean di jalan kan rewel. Jadi aku itu nggak inget dengan barang-barang aku nggak inget dengan mie itu, aku nggak inget koper, jangankan barang-barang itu. Tas aku sendiri yang isinya itu barang-barang pribadi seperti HP, dompet, paspor, dan dokumen penting, itu saja aku hampir lupa karena ketinggalan di dalam travel. Untungnya sopir travelnya tuh baik banget, dia putar balik nganterin tas aku itu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Aku itu nggak tahu ya, pokoknya itu setiap ada kesulitan itu selalu mendapatkan orang-orang baik yang membantu gitu. Pokoknya alhamdulillah banget. Aku nggak ngebayangin kalau misalkan itu tas aku itu hilang ke bawah travel itu dan diambil orang lain ya, aku bagaimana? Paspor aku hilang, dokumen aku semuanya hilang, izin kerja hilang. Aku sedih banget. Terus pokoknya nggak mikirin barang-barang, aku pokoknya fokusku ke anak-anak ya. Anak-anak nangis dua-duanya, nggak mau dipegang bapaknya, nggak mau dipegang emaknya. Sedangkan kita kan sampai villa itu terus dikenalkan ya sama, pokoknya sama petugasnya, nggak langsung masuk kamar. Harus register dulu, harus ini harus itu, sekitar 1 jam. Dah kemakan lagi ya itu minyak tuh, lupa lagi wes, lupa. Terus habis itu dapat kunci ya, dapat kunci masuk ke villa, kita bagi-bagi kamar dulu, itu butuh waktu lagi. Anak-anak yang masih lari sana lari sini, aku mesti nenteng-nenteng kayak gini. Terus akhirnya masuk kamar, aku kasih mereka mandi, aku kasih susu, baru mereka tenang. Setelah mereka tenang, aku baru kepikiran itu makanan sama koper sama barang-barang aku ya. Aku saking stresnya itu ya, saking pusingnya mikirin itu, mikirin anak-anak, sampai aku tuh bingung dengan barang-barang. Terus aku tuh baru inget. Terus setelah itu kan udah sore ya, mau pesta. Sebelum pesta itu biasanya aku selalu ngasih anak-anak makan dulu, kan di tempat pesta anak-anak nggak mau makan makanan India. Aku mau ngangetin, aku angetin ke dalam microwave minyak. Setelah aku buka tutupnya, jreng, basi. Tahu sendirilah, makanan panas terus dibawa ke kendaraan mesin panas, 4 jam perjalanan darat, dan di Thailand itu cuacanya panasnya minta ampun. Ya jelas basi lah, jelas basi. Terus aku bilang sama majikan aku, Mbok, ini
makanannya basi nggak bisa dimakan, langsung emosi. Mungkin dia juga kecapean ya, terbawa emosi, marah-marah sampai gini ya, tangannya itu nenteng-nenteng kayak gini. Ya aku cuekin aja, orang udah basi mau diapain lagi. Kalau mau marah ya udah marah aja, aku siap, yang penting jangan mukul gitu aja. Tapi nggak pernah majikan aku orangnya taat hukum ya, cuman kalau nyonya itu biasalah, apalagi perempuan ya, karena aku sendiri ya juga perempuan. Kalau ada kesalahan tuh aku nggak terima, aku juga ngomel-ngomel ya. Aku juga sadar diri, aku juga pembantu itu mau benar salah kita nggak bisa memberontak. Majikan itu maha benar. Jadi ya udah, dia nyanyi, aku dengerin aja. Setelah dia selesai, dia tangannya gini-gini, kamu buang-buang duit aku ya, itu tuh mahal, makanan mahal gitu. Pokoknya kayak gitulah ciri khas majikan kalau marah-marah tuh kayak gimana ya. Itu makanan mahal itu, belinya pakai duit. Terus aku kan aku pura-pura aja cuci tangan. Dia masih di belakang aku, masih gini nenteng kayak gini tangannya. Aku dipikir aku biar takut ya, bodoh amat aku itu. Dan setelah si Mbok marah-marahnya selesai, tapi tangannya masih nenteng-nenteng kayak gini, gitu ya. Pokoknya kalau anak baru mungkin sudah nangis ya. Kalau aku bodoh amat, pokoknya bodoh amat gitu. Aku tuh orangnya masa bodoh, kayak kalau masih rezekiku ya masih dipakai, kalau enggak ya sudah gitu. Terus habis itu aku minta maaf, aku nggak ngelawan. Karena orang sini itu kalau kita ngelawan, atau majikan itu kalau lagi marah kita ngelawan, mereka semakin marah gitu. Kita ngelawannya nanti kalau otaknya sudah dingin gitu. Kalian kira aku nggak ngelawan? Aku ngelawan, tapi aku tunggu waktu gitu. Aku minta maaf gitu. Aku minta maaf, dia masih jawab lagi. Terus anak-anak nanti makan apa gitu. Masih marah-marah, teriak-teriak gitu. Makan apa nanti anak-anak kalau makanannya basi? Ya aku bilang ya nggak tahu, ya udah nanti ke pesta kita cari makanan di pesta nggak ada makanan gitu. Ya udah kalau nggak ada makanan, anak-anak nggak usah dibawa ke pesta, di sini aja aku masak, aku bilang gitu. Kayak gitu. Habis itu baru itu nyonyahnya pergi, dia marah. Aku berangkat dulu ke pesta, kalian semua jaga anak-anak, kalian terserah kalian mau kasih makan apa, kasih makan silahkan, nggak dikasih makan ya silahkan, katanya gitu. Suaminya juga kena marah si bapak. Padahal ya aku juga nggak sengaja ya Allah, aku tuh ya gitulah, namanya ikut orang ya. Jadi kalian jangan kaget kalau kalian anak-anak baru itu kalau dimarahin majikan ya nggak usah ngelawan di saat itu juga. Kalau orang lagi emosi itu udah minta maaf aja, maaf, udah selesai. Tapi kalau kalian benar, tunggu waktu yang tepat kalian komplain. Aku pun komplain. Kita pesta ya. Udah, ternyata bapak aku tuh kasihan sama aku. Akhirnya bapak bilang gini, Yuli, kita order makanan saja ya, sebelum ke pesta kita makan. Jadi majikan aku yang laki-laki itu juga lucu orangnya. Jadi kita tuh diorderin makanan ya, beliin makanan banyak. Jadi sebelum dibawa ke pesta itu, aku disuruh makan sama anak-anak sepuasnya, sekenyang-kenyangnya. Habis itu baru berangkat ke pesta gitu. Udah, habis itu kan pesta itu seneng. Terus habis itu malam kita balik pesta, udah tidur. Paginya sebelum balik ke Singapura kita kan makan dulu di restoran itu ya. Nah di pagi hari itu aku baru komplain. Aku bilang gini, yang aku komplainin tuh pas masa kemarin tuh gini, aku gini sama anak-anak, aku nyindir, pertama nyindir gini, kalian itu ya anak-anak ya jangan marah-marah terus, kalian capek aku juga capek, aku bilang gitu. Aku gituin. Terus mungkin si Mbok dia ngerasa akhirnya dia tuh ngerasa bersalah gitu. Terus marahin anak-anaknya, jangan ganggu itu Bibi, katanya gitu. Bibi capek, kasihan jaga kalian. Terus akhirnya si Mbokku nawarin aku, Yuli kamu mau spa nggak, mau pijit nggak sebelum balik Singapura? Mau lah, aku bilang gitu. Ya mau lah, jelas mau, aku capek. Menang. Jadi saat majikan marah jangan dilawan, lawanlah di saat yang tepat ya. Kalian pasti akan mendapatkan itu ya, keuntungan. Kalau lagi marah kalian lawan ya kalian bakal kalah. Majikan itu maha benar, mereka tuh bener salah. Kalau lagi marah ya mintanya menang, mereka tuh mintanya menang. Jadi kalau lagi mereka emosi itu udah bilang minta maaf aja walaupun kita benar gitu. Oke ya teman-teman,
ceritanya cukup sampai di sini. Ini panjang sekali ceritanya. Cerita spesial di hari 17 Agustusan ya. Keluh kesahnya seorang TKW dari Mbak Yuli. Rambutnya acak-acakan, jangan dilihat ya. Inilah realita kehidupan seorang TKW. Nggak ada rapi-rapinya, apalagi habis kerja kayak gini. Bajunya bau keringet. Ini aku nunggu dingin, nunggu keringetnya atis ya, baru aku mandi. Takutnya masuk angin nanti kalau keringetan terus mandi. Dan videonya mesti aku tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.